Ada kalanya, perjalanan tak selalu berjalan sesuai harapan. Kita datang dengan segenggam ekspektasi, terbentuk dari cerita, gambar, dan potongan video di layar. Saya membayangkan menyaksikan Mak Nenek seperti yang sering saya lihat di media sosial. Jasad yang diganti pakaiannya, dipeluk dengan penuh rindu. Namun, kenyataan berkata lain. Tradisi itu tak selalu bisa dilihat oleh siapa saja dan kapan saja. Tapi, disitulah saya belajar bahwa kebudayaan bukan tontonan, melainkan warisan yang dijaga dengan penuh hormat. Ini hari kedua upacara atau adat Mak Nenek di Lembang Palendangan, Kecamatan Buntu Papasan. Dan di hari kedua ini cuaca sejak pagi tadi cukup kabut. Tadi juga beberapa kali sempat gerimis. Ini warga atau dari keluarga jenazah melakukan pembersihan makam. Ya. Jalannya cukup curam. Kalau berarti di sini nggak ada yang dijemur di daerah sini, di mana Bu, tahu nggak Bu? Belum tahu ya, karena masing-masing itu. Oh, karena masing-masing ya. Iya. Tapi untuk Kalau Ini kan 9 hari, nah baru kedua hari. iya. kalau cerah Heeh. Kalau dijemur. cerah dijemur. Kalau begini Oh, tidak ada gunanya dia. iya karena baik. Lembab. Iya, Sebab kalau kenapa satu? iya benar. Oh, berarti hari ini hanya untuk dibersihkan saja. Ya, 10 hari. hati-hati kena ya. Iya, hati-hati jatuh. Tapi nggak bau ya Bu? Maksudnya wangi, maksudnya nggak. Oh, enggak bau. Iya. Enggak loh, karena Ada dirawat. ventilasi. ada ventilasinya. Oh iya. Yang termasuk dan dalam. Pertukaran. Ini meninggalnya sudah sejak tahun berapa, Bu? Ya, Meninggalnya Bapak ini. tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 30 Juli. 4 tahun. Pas corona. Oh. Pernah tuh 8 bulan di tanah, Hmm. baru dikasih pindah di sini. 8 8 bulan bulan dikubur di bawah tanah. dipindah ke sini. Ya, Terus dipindah lagi. Ya, dipindah di sini. Halo.
Hei. Namanya siapa? Coba. Oh, Jerry. Jenny. Kelas berapa? Satu. Kelas 1. Kelas 1 juga. Ini siapa namanya? Cepin. Jepit. Kompak dulu. Tos, tos. Nah. Wah. Anakku jasad di luar. Hari kedua Mak Nenek di Desa Parandangan atau di Lembang Parandangan, Kecamatan Buntu Pepasan, masih proses pembersihan areal makam. Dan ya sepertinya kita kurang beruntung karena waktu kita di Toraja sangat terbatas. Sementara informasi yang kami dapat itu untuk proses pembukaan jenazah seperti ganti pakaian dan dijemur itu di tanggal 26, di tanggal 20-an ke atas, 26 lah kalau nggak salah tadi, di hari-hari terakhir proses Mak Nenek. Dan kabarnya juga di sini nanti akan ada sekitar 20 jenazah yang akan dipindahkan ke Batu ini untuk di apa ya bahasanya, dikuburkan atau Ya. Mak Nenek itu artinya apa, Bu? Mak nenek itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu seperti kita menengok orang yang sudah ada yang sudah puluhan tahun pergi, terus bisa kita lihat kembali lalu kita kremasi atau kita bersihkan, kita ada yang bawakan baju, selimut. Jadi masih bisa dilihat begitu. Jenazah yang sudah lama, orang yang pergi lama, tapi kita bisa tengok. Beda dengan kita yang di luar sana, kalau kita tanamkan atau dikubur tidak bisa lagi kita lihat, paling kita hanya bersihkan di luarnya. Kalau ini juga kita membersihkan itu punya adat, punya aturan, tidak seperti di ya kita yang merantau itu setiap hari Minggu kita kan bisa ini menengok, tapi kalau di sini tidak sembarangan, harus ada acara tertentu begini baru kita bisa datang untuk sekedar membersihkan, bahkan jenazah juga bisa dibersihkan, mau dikasih pakai baju kah, selimut kah, bisa. Berarti setelah meninggal dan ditaruh di sini itu nggak sembarangan bisa dijenguk ya, Bu ya? Tidak sembarang. Tidak sembarang bilang kita rindu atau tempatnya sudah kotor datang dibersihkan, tidak. Itu ditentukan ada waktunya, dirapatkan secara macam daerah kecamatan begitu, diputuskan nanti bulan sekian, tanggal sekian, karena yang banyak juga merantau, anak cucu, cicit. Jadi kalau ditentukan begitu, jadi sudah ada persiapan. Kalau Mak Nenek ini biasanya setiap tahun atau Tidak, ada? ini 3 tahun. Kesepakatan keseluruhan kecamatan, kalau bahasa saya ini ya, kecamatan itu 3 tahun. Ada yang mungkin 5 tahun, ada yang 3 tahun, tergantung dari kesepakatan bersama. Jadi Bu, kita ini kan tidak harinya panjang ya, Bu ya, ada seminggu lebih. Itu hari pertama sampai hari terakhir itu apa aja, Bu, prosesnya, Bu? ya ini yang tadi yang pertama itu kita buka artinya membuka semua. Jadi nanti dibuka terus sudah ada kesepakatan, mungkin ada yang seperti mungkin ada yang dari perantauan yang di Palopo mau diangkat. Nah, dalam jelang hari itu jadi dibersihkan dulu ini, lalu ada yang mau mengangkat datang atau ada yang memindahkan seperti yang nanti tanggal 26 itu dari sana dipindahkan 10. Jadi karena sekian tahun itu kan rumput sudah naik ya, bayangkan 3 tahun ya. Jadi harus dibersihkan dan tabah. Dan bukan mereka di pinggir jalan yang dikubur yang 50-60 tahun lalu kan paling ditaruh di atas jauh. Jadi memakan waktu, pembersihan juga tidak dalam 1 hari. Iya, iya. Kadang makan hari karena naik gunung, medannya juga itu tidak seperti yang kita jalani di kota, ini kan naik di gunung, makanya waktunya lama. Dan ini satu keluarga semua, Bu ya? Ya, satu keluarga macam bagaimana? Mungkin sudah sampai 7 turunan kayak ini. Tapi masih tetap karena nenek di kampung nanti datang, oh ini nenek dengan ini bersaudara, ini lagi anaknya ini, aneh begini. Jadi macam 9 dia bercabang lagi ke bawah, cari lagi 7 cabang. Jadi dia seperti apa? Kalau matematika berakar begitu. Nah. Where are you from? We're from Holland, Oh, Hollanda.
how do you know Mak Nene? Mak Nene, we've read about Mak Nene. Yes. What mother interested Yes. in coming here? Because it is a completely different culture than we know. So this is it's a unique culture, and we already were here 23 years ago. And but now we are here with our children because we wanted to show them also this unique culture of Tanah Toraja. Yeah. What's your name? My name is Martin. Thank you. Nice to meet you, Martin. Yeah, nice to meet you. Terima kasih. Masing-masing punya nule. Ya masing-masing. Ini adalah hari terakhir saya di Toraja. Dan sebelum meninggalkan tanah tinggi ini, saya akan melanjutkan langkah ke Rambu Solo. Upacara besar yang mengajarkan makna penghormatan terakhir. Teman-teman, saat ini saya lagi ada di upacara adat pemakaman Ranu Rambu Solo di Toraja. Kita lihat seperti apa prosesi upacara Rambu Solo di Toraja. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat terbesar di Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju alam puya atau dunia arwah. Upacara ini biasa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung status sosial dan kemampuan keluarga. Salah satu ciri khasnya adalah pengorbanan kerbau dan babi yang dipercaya sebagai bekal dan pengantar roh menuju alam keabadian. Rambu Solo bukan hanya perpisahan, tapi juga simbol cinta kasih keluarga, kebersamaan masyarakat, dan penghormatan terhadap leluhur yang sudah berpulang. Kalau upacara Rambu Solo ini biasanya berapa hari Pak berlangsung Pak? Karena baru ini tentu dari kemampuan keluarga. Ada seminggu. 1 hari, ada 1 minggu, ada 2 minggu. Ini 1 minggu ini. Kalau satu jenazah itu biasanya bisa sampai berapa kerbau Pak? Ini aja, ini 30-an. Oh, 30. standar. Itu sudah standar. Itu memang harga yang Di atas 100. Ya, paparan di sini kan. Kalau nggak salah satu kerbau itu bisa 300 sampai 400 juta Pak ya? Ada yang lebih lagi. Lebih lagi. itu tergantung modalnya dan kondisinya. Oh, toh lebih bisa ya. Kalau misalnya sisi atau sama siapa narik ini. Rombongan dong.
Setelah tadi semacam upacara pembukaan, ini di pukul 12 atau setengah 1 masuk makan siang keluarga, makan besar, dan menu di sini ada menu ica, daging ica. Di sini kematian dirayakan, bukan ditakuti. Setiap detik, setiap simbol, setiap doa menunjukkan bahwa cinta tak berhenti saat napas terhenti. Mungkin inilah cara Toraja mengajarkan kita bahwa kehidupan sejati adalah tentang bagaimana kita dikenang.